Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat manajemen dimanapun kamu berada, balik lagi di podcast Ngopi Men, ngobrolin prodi manajemen. Bersama aku Farah yang bakal nemenin kamu di episode kedua kali ini. Kita udah kedatangan tamu spesial karena tamu hari ini adalah kakak-kakak semester 7 yang udah lulus dengan IPK tertinggi. Langsung aja kita sambut, ada Kak Elia, Kak Aprili, dan juga Mas Bagas. Selamat pagi Kak Elia. Pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah setelah mendarat ya dari pelayaran skripsi yang begitu panjang. Waduh, setelah mendarat dari perjalanan yang cukup panjang ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah terlepas dari itu semua, bebannya udah terangkat kan ya. Iya. Udah wajah-wajahnya udah mulai terlihatan cerah nih. Ya, lumayan sih. Lumayan. Cerah. Oke. Terus selanjutnya kita sapa juga Kak Aprili Kurnia Fatmawati. Halo Kak, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Masya Allah, ini cerah-cerah sekali wajahnya Kak Aprili. Ini kayaknya juga sama Mbak Elia ya. Seneng udah selesai skripsi. Iya dong, harus senang. Harus. senang. Oke, harus selalu seneng. Terus juga ketiga kita ada Kak Bagas Adi Firmansyah. Ini pasti teman-teman udah nggak asing lagi dong sama Kak Bagas. Selamat pagi Kak Bagas. Pagi. Kok lo masih Enggak. yang semangat dong? Emang ini kayaknya yang gini. Oh, emang gayanya kayak gitu. Oke. Jadi kita udah menyapa para tamu undangan kita kali ini, tamu undangan. Oke. Jadi Kak Elia, Kak Aprili, dan juga Kak Bagas ini termasuk mahasiswa berprestasi di program studi manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan for your information ya, kalau Kak Elia dan Kak Aprili, Kak Bagas juga, mereka ini lulus dengan waktu 3,5 tahun, yaitu 7 semester, dan juga mahasiswa yang mengikuti afirmasi dengan IPK tertinggi 3,96. Dan juga Kak Elia ini sebagai lulusan terbaik Prodi Manajemen dan juga Fakultas Ekonomi. Wow, keren sekali sih Kak Elia ini, kayaknya perlu menjadi panutan buat adik-adiknya ya. Tutor dong. Kalau Kak Elia ini kalau boleh tahu dari konsentrasi apa Kak? Kebetulan dari konsentrasinya marketing atau pemasaran. Marketing atau pemasaran. Nah kalau Kak April ini juga satu angkatan sama Kak Elia ya? Iya. Dari konsentrasi apa kalau boleh tahu? Kalau aku SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan IPK 3,91 ya? Afirmasi juga? Iya. Wow, keren sekali nih. Terus juga Kak Bagas 7 semester afirmasi IPK 3,85. Program studi apa? Konsentrasinya apa tuh? Human research sama kayak Kak Aprili ya? Iya. Oke, wah keren banget ya kakak-kakak kita. Oke, ini mungkin teman-teman biar punya motivasi kayak kakak-kakak di sini. Aku pengen nanya-nanya ya, ngobrol-ngobrol gimana sih perjalanannya selama kuliah di manajemen. Terus juga gimana cara agar IPK-nya itu selalu konsisten dan bagus, dan gimana sih, karena kan kadang IPK tuh naik turun gitu ya. Kalau dari Kak Elia dulu, gimana nih tips and triknya biar IPK-nya itu selalu konsisten dan bagus? Kalau tips dan trik buat supaya IPK-nya konsisten dan bagus, pastinya belajar ya. Kalau kita udah doa tapi nggak diiringi sama belajar sih percuma ya menurut aku. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah buat ya menata niat lah yang baik, itu yang paling utama. Kalau kita niatnya udah nggak baik, gimana caranya kita buat memperoleh sesuatu yang baik kan? Dan kalau aku sendiri terkhusus emang dari dulu itu diajarin kalau misalkan kalian belajar yang penting adalah ridho dari orang tua. So kalau aku sendiri, aku selalu minta kalau misalkan aku mau belajar atau mau ujian terutama atau menghadapi sesuatu yang aku sendiri itu kadang merasa takut buat menghadapinya, pasti aku minta ke orang tua khususnya mama kayak aku mau menghadapi ini, kira-kira aku harus baca apa. Sesimpel itu, tapi nanti insya Allah semua dimudahkan dari proses belajarnya dan semuanya. Wow, itu salah satu tips dari Kak Elia ya. Selain ridho dari kedua orang tua juga jalur langit.
Kalau dari Kak April ini gimana sih tips and triknya biar dapat IPK yang bagus dan konsisten? Ya, kalau dari aku sendiri sih setuju banget ya sama yang dibilang Elia tadi. Jadi yang terpenting itu usaha dan juga doa. Karena usaha itu pasti nggak akan mengkhianatin hasilnya. Hasil nggak akan mengkhianatin usaha gitu. Jadi yang penting usaha dulu aja gitu. Niatnya baik, berusaha, insya Allah nanti hasilnya juga pasti akan baik. Jangan lupa untuk terus berdoa dan minta ridho dari orang tua. Wah, berarti nggak jauh beda tipsnya sama Kak Elia. Nah, kalau dari Mas Bagas nih, gimana tips and triknya biar IPK-nya tuh tetap stabil gitu, Mas? Apalagi kan kalau kita tahu Mas Bagas ini seorang aktivis di kampus ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, tadi udah di spill, udah usaha, ada jalur langit juga. Tapi ada satu lagi, paling penting. Kita harus punya plan atau goals ke depannya. Kalau aku biasanya itu ngerumusin jadi 3. Ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Nah, bagaimana kita, misal kita punya impian, bagaimana kita lulus 3,5 tahun dengan IPK yang tinggi. Otomatis kan kita harus punya IPK stabil atau paling enggak naik terus gini kan. Nah, itu kita harus breakdown dari masing-masing jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu tadi, sehingga kita tahu arah perjalanan kita ini yang akan kita lalui ini kemana. Itu sih. Anak manajemen banget ya. Si paling planning. Ada planning jarak pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagus nih. Ini bisa ditiru buat adik-adik semua ya. Selain doa dan juga ridho orang tua, planning itu juga penting banget. Apalagi kita di manajemen kan udah diajarin gimana caranya planning, organizing, exciting, dan juga controlling. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah bahas IPK nih. Selain itu kan kalau aku lihat ya, dan sepengetahuanku kakak-kakak bertiga ini merupakan seorang aktivis semua. Jadi gimana sih caranya membagi waktu antara belajar kuliah, terus juga cara berorganisasi. Dan kita juga tahu kalau Mas Bagas pun pernah menjadi ketua HMPS manajemen, dan menurutku itu sesuatu yang nggak mudah. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa belajar membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi? Misalkan mungkin dari Kak Aprili dulu. Ya, mungkin aku nggak seaktivis teman-temanku berdua ini ya, tapi aku adalah ngikutin organisasi di luar kampus gitu. Nah, jadi cara bagi waktunya sih tentunya skala prioritas ya. Kita nentuin skala prioritas kita. Jadi meskipun kita itu wajib mengembangkan diri di luar kampus, tapi kewajiban utama kita adalah berkuliah. Yang mana yang pastinya kita harus kuliah dengan benar gitu, belajar di perkuliahan gitu dengan benar, aktif di kelas. Tapi tidak mengesampingkan kegiatan di luar itu juga untuk mengembangkan diri, karena tentunya pelajaran yang kita dapatkan di kelas itu nggak cukup gitu buat mengembangkan diri kita seperti itu. Jadi harus tahu skala prioritas dan menyusun mana sih yang paling prioritas sampai yang harus dikesampingkan dulu. Oke, jadi mengatur skala prioritas itu sangat penting ya. Jadi kita tahu porsi mana nih yang harus kita duluin kayak gitu kan. Antara kuliah dulu atau organisasi dulu, atau mana sih yang lebih urgent gitu kan. Kalau dari Mas Bagas sendiri gimana nih Mas cara mengatur waktu antara kuliah dan juga organisasi? Ya, kalau dari aku sendiri sih setuju ya apa yang dikatakan sama Aprili, skala prioritas. Tapi di sisi lain juga kita harus tahu kewajiban kita itu sebagai seorang akademisi. Artinya boleh kita aktif di berbagai kegiatan, di berbagai kepanitiaan, entah itu di dalam maupun di luar kampus. Pun sama dengan aku juga aktif di dalam dan di luar kampus, tapi kita wajib menggarisbawahi satu hal, kita tidak boleh pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang akademisi, yaitu perkuliahan atau mata kuliah di dalam kelas. Dan tentunya ketika kita sudah punya itu tadi ya skala prioritas, dan juga biasanya kalau aku itu paling mendahulukan mana yang paling mepet, karena aku orangnya deadliners. Jadi misal ada mata kuliah, misal TPO gitu, karena aku jurusannya SDM gitu ya. Ada mata kuliah TPO, kemudian ada kuis nih 2 hari ke depan. Sedangkan di organisasi juga ada, biasanya ada rapat koordinasi. Nah kemudian ketika lebih urgentan kuis sebagai seorang akademisi, maka
kita harus memposisikan diri, kita harus lebih fokus terhadap kuis tersebut dan rada mengesampingkan, bukan meninggalkan ya, rada mengesampingkan rekor yang ada di organisasi. Kalau aku seperti itu. Oke, jadi lebih tahu mana ya, sama kayak tadi ya, skala prioritas mana yang lebih penting. Kalau dari Mbak Elia sendiri kayak gimana, Mbak? Kalau masalah membagi waktu ya, benar katanya April dan Bagas, pokoknya kita harus tahu diri dan tahulah tanggung jawab kita itu seberapa gitu ya. Kebetulan kalau mungkin dari teman-teman aku yang sebelumnya itu kan tinggalnya di kos gitu ya, jadi kewajibannya hanya sebagai mungkin seorang aktivis dan seorang akademisi ya gitu kan. Dan kalau aku ketambahan satu lagi, karena aku tinggalnya di rumah, jadi aku punya kewajiban untuk ya gimana caranya aku membagi waktu dengan keluarga juga. Tapi sebenarnya poinnya adalah di ya tadi tahu diri sama pintar-pintar mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan gitu. Jadi karena pasti waktunya kan rakor ada apa, kebetulan aku juga salah satu anggotanya Mas Bagas waktu di HMPS ya. Jadi Mas Bagas pasti juga tahu aku sering izin kadang pulang dulu atau apa karena harus pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi itu adalah salah satu cara aku buat gimana caranya aku mengambil kesempatan di tengah waktu yang sempit tadi gitu. Jadi tetap ada waktu yang senggang aku pakai buat belajar atau nyicil tugas. Kalau misalkan ada senggang di waktu kuliah, pasti kayak mikir nih, aku harus ngapain ya gitu. Yang penting tahu diri, tahu kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak. Kalau bisa semain-mainnya, sengopi-ngopinya, senyantai-nyantainya, jangan sampai lupa. Tetaplah dibawa, kalau bisa itu tugas-tugas kuliah dibawa semuanya supaya semuanya tetap berjalan beriringan dan seimbang gitu aja sih. Oke, jadi mencari kesempatan di tengah kesempitan ya. Jadi organisasi bukan suatu alasan untuk tidak menjadi lulusan terbaik nih. Ya, betul. Karena banyak banget ini kakak-kakak yang aktivis, organisasi jalan, kuliah juga tetap jalan. Jadi jangan sampai alasan, aduh aku masih ada acara nih di organisasi, jadi kuliahnya di Udah nggak zaman. udah gak zaman ya. Oke. Nah, gimana sih Mbak, bagaimana cara menghadapi dosen yang suka memberikan nilai yang rata-rata tuh B atau B plus ya, walaupun itu bagus ya, cukup bagus, cuman kadang kan ada anak-anak yang ih kok B plus sih, kayak nanggung banget, kok nggak A sekalian. Mungkin dari Mas Bagus dulu. Kalau dari aku ya menghadapi dosen-dosen yang memberi nilai rata-rata kepada semua anak di kelas, karena aku juga dulu pernah ngalamin kayaknya di semester 3 atau 4 gitu. Jadi meskipun kita itu males, meskipun kita itu rajin, itu di rata semua B+. Dan kita sebagai mahasiswa pun tentunya ya ada rasa, kalau orang Jawa itu bilangnya gelo ya. Gelo, karena masa sih kita udah usaha, udah effort kecil, masa mau dipukul rata sama teman-teman yang lain. Jadi kalau dari aku mungkin bisa bertanya ya dulu kepada dosennya terkait apa yang sudah kita lakukan. Misal kita kuisnya dapat bagus, kemudian ujiannya juga dapat bagus, nggak pernah telat mengumpulkan tugas ataupun nggak pernah izin absen, itu pun kita bisa mengajukan pertanyaan ya, atau istilahnya komplain kepada dosen, kok nilai saya segini gitu. Nah mungkin nanti dari dosennya itu sendiri akan memberikan suatu POV ya, kenapa sih kok kamu harus diberikan nilai ini ya, misal kamu kalau diberikan nilai A nanti tanggung jawabnya berat dan lain sebagainya. Nah itu mungkin dari situ kita bisa sadar kalau nilai B atau nilai B plus itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Atau untung-untungan kalau kita udah komplain kemudian dinaikkan oleh jadi A gitu, malah tambah turun. Turun resiko Ya, jadi bahaya banget ya. Kalau dari Mbak Elia ini gimana cara menghadapi dosen yang kayak gitu? menghadapi dosen yang suka ngasih nilai rata-rata sih, yang penting kalau misalkan nih KRS-an ya biasanya wah nggak sesuai plan nih, dosennya udah kelihatan kalau ngasih nilainya suka rata-rata gitu kan ya. Ya terutama sih kalau dari aku sendiri lihat karakter dosennya. Biasanya itu ada beberapa dosen yang bisa nih diambil hatinya buat
ngasih nilai lebih dari sekedar B plus ya, mungkin dari tugasnya harus lebih banyak dari teman-teman yang lain di atas standar lah, harus perfect atau yang bagaimana, kan biasanya ada apa ya kayak karakteristik tertentu. Nah mungkin mulai belajar dan lebih effort lagi untuk meningkatin ke sana. Tapi kalau misalkan udah effort tapi ternyata ya segitu-segitu aja, ya sudah, nilai hanyalah angka gitu ya. Kalau aku sih biasanya nganggapnya cuman ya sudahlah, nilai hanyalah angka, nggak apa-apa dapat B plus, yang penting jangan D aja gitu, yang penting nggak ngulang. Yang dan yang paling penting adalah yang penting dari dosennya sendiri itu ridho memberikan nilai itu, biar apa ya, kalau misalkan nggak ikhlas ngasih nilainya kan juga jadinya nggak manfaat ke kitanya gitu kan, nggak dapat apa-apa gitu. Oke. Kalau dari Mbak April ini gimana Mbak? Kalau misalkan menghadapi dosen yang kayak gitu? Iya, jadi pertama perlu kita telaah dulu ya. Di awal kan ada namanya kontrak perkuliahan. Nah, di situ kan biasanya ada persentase kayak nilai tugas ini berapa persen, UTS berapa persen, UAS, dan juga nilai keaktifan. Nah, kalau misalkan di situ kita udah merasa udah kayak ngerjain tugas semua, terus ngerjain UTS juga udah benar, UAS juga udah benar, tapi tetap dipukul rata gitu, bener kata Bagas, perlu ditanya gitu ke dosennya. Mungkin agak beresiko dari tapi ya kita perlu kejelasan itu kan ya, kenapa kok kita bisa dapat nilai segini. Mungkin bagi kita udah maksimal, tapi ternyata di penilaian dosennya itu kita masih kurang. Nah, di situ kita juga perlu adanya penerimaan gitu. Oh, ternyata emang kemampuan kita segini loh gitu. Jadi ya coba dijelaskan dulu, tapi kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa, ya udah nerima aja gitu. Terima aja ya, dengan batasan. Kalau komplain tuh dengan batas tertentu yang wajar, jangan kadang kan ada kayak ih kok aku udah segini, kayak marah-marah ke dosennya, itu yang nggak boleh ya, kayak dihindari. Jadi walaupun komplain ya tetap dengan cara yang sopan. Nah, setelah tadi udah jadi bahas tentang IPK ya, kita sekarang lanjut bahas ke afirmasi. Dan mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu tentang apa sih afirmasi. Mungkin bisa dijelasin dari Mbak Elia dulu, afirmasi itu seperti apa sih Mbak? Kalau afirmasi sendiri sebenarnya adalah program yang mana mungkin dari kampus-kampus lain juga ada yang sama ya. Jadi ini program artikel yang sebenarnya itu sangat membantu dari teman-teman sendiri. Mungkin yang mau lanjut S2, mau terjun ke dunia kerja, ini tuh sebenarnya membantu kalian gitu. Dan afirmasi sendiri ini adalah program pengganti skripsi sebenarnya, meskipun nanti kalau misalkan kita masuk ke afirmasi yang kelas 2 itu publishnya di Sinta 3 atau 4 itu tetap bikin laporan skripsi. Dan disclaimer ya, mungkin teman-teman ada yang merasa aku udah afirmasi tapi tetap ngerjain laporan skripsi, kan jadinya ngerjainnya double ya. Tapi sebenarnya enggak gitu, justru memudahkan kita untuk selain kita dapat publikasi, kita di ujian proposal, ujian afirmasinya itu lebih mudah daripada skripsi reguler gitu. Ya hitung-hitung kita belajarnya itu lebih banyak lah. Mungkin itu sih, dan menurutku nggak berat kok kalau dikerjakan dengan yang gembira, itu benar-benar nggak berat, mudah. Ya karena sesuatu yang dikerjain dengan senang hati bakalan terasa ringan. Iya betul. Oke, mungkin bisa diceritain alasan kenapa sih memutuskan untuk mengambil afirmasi dari Mbak April dulu deh. Ya, jadi aku mau ceritain ya sedikit kenapa kok memilih buat afirmasi sih. Yang pertama, benar kata Elia, jadi selain kita belajar untuk meneliti, kan skripsi itu kita meneliti ya. Selain kita belajar untuk meneliti, kita juga belajar untuk menulis. Nah, kenapa nggak dari skripsi itu kita breakdown ke template afirmasi? Nantinya hal itu juga akan berguna gitu buat kita ke depannya. Misalkan kita mau lanjut S2, mau dapat beasiswa, dan nantinya pasti hal itu akan ada nilai plusnya kan kalau kita punya publikasi. Jadi aku mikirnya bukan cuma pengen nyelesain studiku dengan cara skripsi, tapi aku mikir buat kedepannya juga gitu, buat nanti misalkan aku pengen lanjut S2, aku punya publikasi yang mana itu bisa jadi nilai plus buat aku. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Mas Bagas sendiri, alasan kenapa untuk ngambil afirmasi itu kenapa sih Mas? Kalau aku sendiri gini sih, kalau dari aku benar kata Aprili, kalau memang afirmasi itu secara jangka panjang itu baik, bisa buat daftar S2 dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya,
life is choice gitu. Kita memilih jalur skripsi atau kita memilih afirmasi, dan saya memilih afirmasi karena ketika kita eman-eman gitu, ketika kita itu udah dapat IPK yang bagus selama 1 sampai 6 semester ke belakang, kemudian kita juga aktif berorganisasi di luar dan di dalam kampus, terus selain itu kita harus juga punya karya ilmiah. Nah, itulah karya ilmiah itu nggak harus berupa skripsi, tapi lebih meluas lagi, afirmasi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi semua hal ini kayaknya dicoba sama Mas Bagas ya. Ya, harus kita selama masih dalam usia muda ya, kita kan masih usia Produktif. 20 sampai 25 tahun, kita harus mempas diri kita sebanyak mungkin, sebisa mungkin, biar ya jangka panjangnya itu kita punya cerita. Oke, untuk mencoba hal-hal baru dieksplor dan nanti kedepannya akan diceritakan oleh anak cucunya Mas Bagas. Hai kids gitu gak sih maksudnya? Oh ya, kalau dari Mbak Elia sendiri apa sih Mbak alasannya Mbak Elia buat ikutan afirmasi? Kalau aku pribadi sih yang pertama dan utama emang pengen bermanfaat aja gitu ya. Karena kalau skripsi mungkin yang mengakses itu hanya mahasiswa-mahasiswa UIN. Kalau misalkan orang-orang di luar sana mungkin bisa mengakses tapi hanya sebagai referensi gitu ya. Bukan sebagai kayak bisa mengisi kutipan mereka dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kita kita ikut afirmasi, publish di jurnal, itu kita bisa memberikan manfaat lebih luas lagi, bisa menjadi berkontribusi untuk penelitian-penelitian orang lain dan semuanya, dan itu menurut aku lebih bermanfaat. Tapi waktu pertama kali aku memutuskan untuk afirmasi, pendek tujuannya dan pendek keinginannya adalah hanya ingin coba-coba sebenarnya. Itu sependek apa ya, kayak ya udahlah dicoba dulu aja gitu. Kenapa nggak coba? Kalau aku nggak coba, aku nggak bakal tahu ini afirmasi seperti apa dan kedepannya seperti apa. Tapi setelah menjalani semua itu akhirnya punya tujuan yang pasti gitu ke depan gitu. Awalnya kayak coba-coba penasaran apa sih afirmasi itu. Akhirnya sampai sekarang udah bisa lulus afirmasi dengan tepat waktu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah, apa aja sih persiapan yang disiapin untuk ikut afirmasi atau lulus di semester 7? Gimana caranya? Terus proses dapat pendamping afirmasi itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritain perjalanannya selama menempuh perjalanan afirmasi ini. Bisa dari Mas Bagus dulu. Pertanyaannya tadi ada 2 ya? Iya. Apa tadi yang pertama? Apa aja yang perlu disiapin untuk mengikuti afirmasi? Apa aja yang perlu disiapin untuk mengikuti afirmasi? Terus yang kedua? Gimana cara memilih pendamping dosen untuk afirmasi? Aku coba yang model dulu ya. Oke, boleh. Kalau dari aku cara memilih pendamping, kalau secara administratif mungkin kita mengajukan lewat akses ya. Namun waktu itu secara nggak sengaja lagi nih, saya ngomong aja sama Pak Rian, ngobrol waktu itu di kampus, terus tanya-tanya seputar afirmasi, seputar jurnal dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya aku memutuskan buat saya mau mencoba afirmasi dengan dosen pembimbing Pak Rian gitu. Dan itu secara administratif belum sah karena saya istilahnya belum mendaftar gitu di aksesnya. Tapi karena ya udah deal ya dengan spamnya, jadi ya udah jalan dulu aja. Terus pas udah pembukaan di akses, baru aku ngajukan di aksesnya dan auto terima karena Pak Rian kan udah deal sebelumnya. Terus hal-hal yang perlu disiapkan ya, tentunya kita harus tahu dulu gambaran penelitian yang akan kita teliti itu apa. Karena aku orangnya SDM, jadi aku meneliti tentang kinerja karyawan dan juga kepemimpinan. Nah, ketika udah tahu gambaran besar penelitian, kemudian kita coba untuk mengkomunikasikan dulu sama dosen pembimbing kita, apakah gambaran besar ataupun konsep dari penelitian kita ini udah disetujui atau bahkan ada revisi dan lain sebagainya. Sehingga
kalau ada revisi ya kita revisi gitu, kalau nggak ada ya kita lanjutkan buat ke proses selanjutnya. Dan yang paling penting itu biasanya adalah objek penelitian, karena ketika kita itu seminar proposal ataupun sebelum menjadikan objek tersebut menjadi objek penelitian, itu kadang kita ditanya, kenapa kamu melakukan penelitian di situ, apa masalahnya, apa fenomenanya. Nah itu, jadi kita sebelum memutuskan untuk memilih objek penelitian haruslah banyak-banyak literasi, banyak-banyak cari-cari informasi tentang objek yang akan kita teliti. Jadi harus observasi dulu ya apa yang Betul. mau kita teliti Nggak supaya harus observasi ke Ke tempatnya lapangan, langsung, ya. bisa jadi lewat sosial media, internet, dan lain sebagainya. karena sekarang juga zamannya udah berkembang, jadi mau cari sesuatu lewat internet pun juga bisa. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Aprili, gimana sih Mbak proses dan persiapan untuk afirmasi, dan juga gimana tips untuk mendapatkan dosen pendamping afirmasi? Apakah harus dekat dulu dengan dosennya atau gimana? Iya, oke. Jadi aku mau cerita aja ya, nanti bisa menjawab semua pertanyaan itu. Jadi yang pertama aku nentuin objeknya dulu sih. Yang penting fenomenanya di situ ada apa dan apa permasalahan di situ yang perlu diatasi gitu. Nah kebetulan waktu itu aku di mata kuliah hubungan industrial di semester 5 ada tugas observasi. Nah di situ aku sekalian tanya, kan aku wawancara ke sana, observasi ke Gresik ya, kebetulan objek itu di sana, dan aku sekalian tanya gitu, apa sih Pak permasalahan di sini yang perlu diatasi gitu. Nah kebetulan di situ aku nemu permasalahannya dan nyambung sama variabel yang aku pengen teliti gitu. Jadi di situ aku memutuskan, oh aku mau pakai ini buat di skripsiku nanti. Nah jadi di situ aku udah nemu objek dari semester 5. Nah terus di semester 6 di mata kuliah metodologi penelitian, di situ aku udah ngebuat proposal, kan tugasnya outputnya proposal skripsi ya. Di situ aku langsung serius gitu ngebuat proposal itu biar nantinya bisa aku jalanin untuk skripsi ke depannya gitu. Jadi bisa dilanjutin. Nanti pas mata kuliah riset di semester 7 tinggal lanjutin aja penelitiannya. Nah, di semester 6 tadi di mata kuliah metodologi penelitian aku ngebuat proposal yang beneran gitu. Jadi bukan cuma buat memenuhi tugas aja tapi untuk skripsi. Dan di semester 7 di mana kita udah bisa ngajuin dosen pembimbing, aku ngajuin dosen pembimbing dengan menyerahkan proposal itu. Dan kebetulan dosen pembimbing ini adalah wali dosenku, dan kita sebelumnya udah kayak udah ada pendekatan gitu. Jadi dari beliau sendiri juga udah mau gitu buat jadi dosen pembimbing aku, sama kayak Bagas tadi ceritanya hampir sama kayak gitu. Jadi pas ngajuin di akses untuk resminya dosen pembimbing ini sebagai pembimbingku itu beliau ya oke, karena beliau udah nerima gitu sebelumnya. Nah terus dari riset itu kita lanjutin kan penelitiannya di situ. Terus akhirnya nanti dari situ kita nentuin mau terbit di mana gitu. Mau terbit di mana, kebetulan dosen pembimbingku ini aktif di rumah jurnal juga jadi pengurus, dan beliau ngasih rekomendasi di sini, dan aku memilih satu jurnal. Tapi di situ aku pernah ditolak juga, jadi udah nunggu 20 hari ternyata ditolak, itu sakit banget kan. Jadi aku langsung milih buat kemana ya gitu. Akhirnya di jurnal yang aku terbitin, jurnal yang aku terbit sekarang. Sakit tapi tak berdarah gitu ya. Kalau Mbak April ini modelnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ada tugas mata kuliah medpen, dianya langsung serius nih, langsung akhirnya jadi akhirnya jadi afirmasi dan bisa terbit di jurnal. Wah ini keren banget ya, karena banyak kan teman-teman mungkin udah ngerjain sekedar tugas aja, dikumpulin aja tanpa tahu kita nanti outputnya apa. Kalau Mbak April ini kan emang ada mata kuliah medpen, serius sekalian, ngerjain skripsi sekalian, jadi lebih enak gitu Mbak ya, nggak kerja 2 kali gitu kan. Kalau dari Mbak Elia sendiri gimana sih Mbak persiapan buat afirmasi, terus juga proses mendapatkan pendamping afirmasi itu seperti apa? Kalau aku sendiri, kalau proses dari awal afirmasi sebenarnya aku mau ambil afirmasi dari semester 4. Wah, agak dini tapi agak nggak umum ya. Tapi waktu itu masih terlalu maba banget gitu kan. Akhirnya waktu itu diarahkan untuk udah ikut PKM dulu. Jadi aku belajarnya di ikut PKM dan lain sebagainya, sampai akhirnya di semester 5 kebetulan ada salah satu dosen nih yang
ngomongin soal afirmasi. Akhirnya aku konsultasi dengan beliau, ya sudah beliau berkenan untuk membimbing saya gitu. Kalau urusan harus deket dulu atau enggak sebenarnya. Ibaratnya kita deal-dealan dulu baru kita PDKT gitu kan. Tuh kalau kalau berkas apa aja yang perlu disiapin, yang pertama adalah niat dan mental sebenarnya. Kalau kita emang dari awal masih ragu-ragu atau apa, yang penting yakin dulu aja gitu. Karena kalau kita udah yakin, kita akan serius nyari referensi, serius nyari topik apa yang mau diangkat gitu. Karena kebetulan kalau aku di marketing beda ya sama dua temanku ini. Kalau SDM mungkin penelitiannya lebih ke perusahaan, langsung terjun ke lapangan, wawancara dan sebagainya, semua datanya dari sana. Kalau aku lebih general. Jadi aku menentuinnya mungkin skalanya, kebetulan aku ambil skala Jawa Timur, Gen Z gitu. Dan itu aku ambil datanya kan via online ya, jadi itu lebih lama untuk penelitian dan sebagainya. Makanya kalau dari konsentrasi aku sendiri, yang pertama dibutuhin adalah niat dan mental tadi gitu, karena ujiannya besar banget gitu. Dan berkas yang pertama kali aku bawa waktu nyiapin buat afirmasi itu, aku cuma punya satu jurnal yang aku merasa tertarik dengan itu. Kebetulan aku tertarik waktu itu masih rame-ramenya TikTok Shop, Shopee dan sebagainya, dan waktu itu banyak live streaming dan semuanya, tapi aku ambilnya yang flash sale. Nah, jadi waktu itu cuma punya satu jurnal rujukan, dan itu yang aku bawa sampai akhir sini gitu. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya mau uploadnya ikut afirmasi yang kelas 1, uploadnya di Sinta 2. Tapi karena waktu itu memang ya gitu ya, namanya semangat kan naik turun ya. Di semester 6 udah akhir, mau submit di Sinta 2, udah submit malah harus ditarik lagi karena memang statusnya ternyata disiakat udah semester 7. Akhirnya nggak bisa, kamu harus narik itu jurnalnya di Sinta 2, kamu harus ikut yang terbitnya di kelas 2 di Sinta 3 atau 4, dan harus ikut seminar proposal, ujian afirmasi dan sebagainya, harus itu. Jadinya mungkin kalau Aprili bisa serius di Medpen, itu sebenarnya yang bagus ya buat teman-teman yang planningnya udah bagus. Kalau aku sih di Medpen sama di riset mungkin ya udahlah berjalan begitu aja. Tapi ya emang ya serius, cuman nggak plan buat ujian proposal dan sebagainya, tapi harus mengulang dari nol lagi, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Itu pentingnya punya plan A, plan B, dan plan C dan seterusnya gitu ya, Mbak. betul. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih cara ngatur timeline biar bisa mengerjakan afirmasi atau strategi agar cepat lulus dengan waktu 3,5 tahun? Nah mungkin bisa dimulai dari Kak Aprili dulu, silahkan. Oke, jadi seperti yang tadi udah aku jelasin, kan yang pertama aku udah siap proposal dari mata kuliah metodologi penelitian di semester 6. Nah terus di situ pas udah masuk semester 7, bulan pertama aku langsung daftar sidang proposal atau sempro, yang mana proposal yang udah disetujui itu langsung bisa buat sempro gitu kata dosen pembimbing aku. Jadi di situ langsung aku daftar, selesai sempro dan udah dapat ACC dari dosen penguji, aku langsung lanjutin penelitiannya dengan cara ya, riset ke perusahaannya, terus beberapa kali ke sana di kuesioner. Dan pada saat di kuesioner itu butuh waktu yang lumayan lama, karena kan kita hubungannya sama orang ke sana ya, setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing, ada yang mungkin terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu buat ngisi gitu. Jadi aku sempat 3 kali kayaknya ke sana datengin beliau karyawan-karyawan di sana secara langsung dan minta beliau buat ngisi kuesioner. Ada juga yang minta kertas gitu, jadi ngisi di kertas. Ada juga yang mau di Google Form. Terus nanti pas udah selesai ngisi kuesioner, langsung olah data, karena kebetulan data aku kuantitatif, metode penelitian aku kuantitatif, jadi diolah pakai aplikasi Smart PNS. Itu masih di bulan pertama ya, setelah masuk semester 7. Nah kemudian nanti pas udah masuk bulan kedua, aku langsung cari referensi jurnal. Jadi jurnal mana aja yang kira-kira aku bisa submit di situ dan kira-kira bisa diterima di situ. Kebetulan seperti yang aku singgung tadi, aku sempat ditolak artikel jurnalnya karena skopnya kurang pas gitu di situ. Jadi aku direkomendasikan ke
jurnal lain. Nah, setelah aku cari opsi yang lain gitu, akhirnya diterima. Jadi ya di bulan pertama fokus di sempro dulu, bulan kedua, bulan ketiga melakukan penelitian dan submit ke artikel jurnal sampai dapat LOA gitu sih. Oke, jadi masih ada banyak lika-likunya ya dalam menghadapi lulus di 3,5 tahun gitu ya Mbak ya. Mungkin selanjutnya dari Kak Elia nih, silakan gimana Kak? Oke, kalau aku sendiri ya buat caranya supaya lulus 7 semester atau 3,5 tahun, kalau untuk menyelesaikan afirmasinya sendiri, kebetulan aku selalu nge-planning di mana target aku setiap 1 bulan itu harus ada. Kayak misalkan kemarin kan sebenarnya aku mau afirmasi kelas 1 di Sinta 2, tapi harus aku tarik lagi karena memang nggak bisa buat dilanjutin proses review dan lain sebagainya. Akhirnya aku harus ikut opsi kedua, yaitu masuk ke kelas 2 afirmasinya yang sampingnya itu di Sinta 3. Jadi aku langsung bikin planning terbaru di mana 2 minggu itu aku harus berdata, aku harus dapat data sesuai dengan target, yang mana target aku lebih dari 250, dan 1 minggu itu aku fokuskan untuk olah datanya, kemudian 1 minggu berikutnya untuk finishing di sini itu aku bikin format artikelnya, kayak nge-template artikel, membuat pembahasan semuanya sampai benar-benar fix, dan aku usahain buat upload di sana juga. Dan di bulan berikutnya aku fokus ke pembuatan proposal skripsi. Jadi kalau mungkin dari Aprili sama Bagas bisa sempro di awal semester 7, justru aku di pertengahan semester 7. Aku sempronya di November, yang di Desember harus sudah sidang kan. Jadi emang aku harus ngejar 1 bulan itu untuk bikin proposal full utuh, dan memang PR-nya ada di kajian keislaman kebetulan. Jadi karena kita membahasnya itu adalah hal yang umum, kita korelasikan dengan kajian keislaman itu butuh kajian yang lebih mendalam. Tapi kalau misal dari sebelum-sebelumnya, dari semester awal atau dari pertama kali masuk menjadi maba, itu aku selalu mengusahakan untuk tugas nggak telat, meski matkul dapat nilai yang bagus. Jadi sekiranya nilai itu nggak ada yang mengecewakan lah, supaya yang pertama IP tetap terjaga, nilai juga aman, terus matkul semuanya udah pernah dijalani semuanya. Jadi itu mempermudah di aku yang di akhir-akhir, meskipun agak tergesa-gesa ya, karena di semester 7 juga masih ada matkul sih kalau di manajemen gitu. Oke. Terus kalau dari Mas Bagas sendiri nih gimana Mas, timeline atau strategi Mas Bagas untuk mengatur agar bisa lulus 3,5 tahun? Kalau dari aku sendiri lebih ke teknis dan non teknisnya. Kalau teknis sih mungkin lebih ke, kalau tadi udah dijelaskan sama Prilly sama Elia terkait bagaimana proses mereka menyelesaikan skripsi dan afirmasi. Ini coba aku jelasin mulai dari awal ya, bagaimana mulai dari semester pertama, semester kedua, semester ketiga. Tentunya yang pertama jangan sampai ada matkul yang mengulang, karena ketika ada matkul yang mengulang itu pasti akan membuat kemungkinan kita lulus di semester 7 itu semakin kecil, karena harus mengulang mata kuliah yang belum lulus itu tadi. Kemudian yang kedua, usahakan kalau memang di semester-semester yang kalian lewati itu ada space kosong buat menambah SKS, itu usahakan buat mengambil SKS di semester selanjutnya, karena nantinya ketika kalian sudah ambil SKS di semester selanjutnya itu bakal memperingan kalian dan kalian akan tetap fokus pada penelitian. Dan yang ketiga, tadi udah disepil sama Aprili terkait metode penelitian, dan ini juga saya ulangi lagi terkait metode penelitian. Itu ketika nanti kalian masuk semester 6, usahakan benar-benar mengerjakan metode penelitian itu dengan serius kalau mau lulus 7 semester. Karena ketika kita udah benar-benar ngerjain metode penelitian ini serius, otomatis masuk semester 7 itu kita tinggal lanjut ke step selanjutnya, penelitian bab 4 dan bab 5. Nah itu. Terus kemudian ada yang non teknis juga. Yang pertama, ketika kita punya impian itu pasti
ada doa yang harus kita langitkan ya, kalau kata Genzi saat ini. Ada doa, kemudian kalau aku juga menuliskan semua impian ataupun cita-cita itu pada kertas atau pada buku, karena menurut beberapa riset, suatu tujuan, suatu cita-cita atau suatu impian yang ditulis itu pasti gak pasti, tapi banyak pastinya itu akan tercapai kayak gitu. Jadi segala apa ya, keinginan itu ditulis semuanya ya Mas ya. Nah, gitu. Terus dan dari beberapa list keinginan itu udah berapa sih yang terwujud? Kalau aku Mm-mm. banyak ya, salah satunya aku pernah nulis aku ingin lulus 7 semester atau 3,5 tahun. Itu lebih tepatnya di semester awal-awal mata kuliahnya bisa Tiani. Saat itu kita suruh analisis diri, terus disuruh nulis impian dan juga cita-cita ke depannya kayak gitu. Jadi aku nulis itu dan alhamdulillah sekarang lulus 3,5 tahun. Benar-benar drill keinginan yang ditulis bakalan benar-benar terwujud ya Mas ya. Alhamdulillah. Wah, itu bisa menjadi salah satu motivasi buat kita, karena segala sesuatu atau keinginan kalau misalkan kamu tulis, insya Allah akan terwujudkan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang terakhir, mungkin closing statement bisa dari Kak Elia dulu. Motivasi buat teman-teman prodi manajemen khususnya gimana sih Kak ke depannya biar bisa lulus tepat waktu, juga semangat belajarnya. Silahkan. Oke, kalau motivasi dari aku sendiri, apapun yang diusahakan itu tidak hanya diniatkan, tapi harus ada tekad yang dilakukan gitu. Karena selain doa juga harus ada usaha ada aksi lah yang dilakukan gitu. Dan apapun yang terjadi itu harus dihadapi, tetap semangat, dan ya setiap langkah adalah belajar. Jadi hal-hal yang baru itu harus tetap dijalani gitu. Dilakukan atau diusahakan yang terbaik, dan jangan lupa untuk selalu meminta doa dan ridho kepada orang tua, karena itu penting banget. Itu adalah kunci dari segala kunci setiap langkah gitu. Oke, jadi poinnya adalah ridho kedua orang tua dan selalu berdoa ya Mbak ya. Oke, mungkin dari Kak Aprili silahkan nih closing statementnya. Jadi segala sesuatu itu jangan cuma dipikirkan aja, karena kalau dipikirkan aja itu emang terasa berat banget gitu ya, tapi dijalani aja, ya udah jalanin aja gitu. Karena kebanyakan dari anak zaman sekarang itu kebanyakan overthinking ya, mikirin hal yang belum terjadi, padahal belum tentu itu yang akan terjadi gitu. Jadi berpikir yang positif, insya Allah nanti hasilnya juga bisa positif gitu. Oke, jadi positive thinking gitu ya, jangan kebanyakan overthinking. Wah, ini biasanya banyak ya pemuda-pemuda yang overthinking, kayak bisa nggak ya aku lulus 7 semester, kayaknya nggak bisa deh. Nyatanya buktinya 3 orang di depan saya ini lulus semua 7 semester. Oke, mungkin yang terakhir dari Kak Bagas silahkan. Oke, closing statement dari aku ya. Selama menjadi mahasiswa, perkuliahan adalah tempat terbaik buat kita belajar dan juga gagal. Maka ambil semua kemungkinan yang ada, entah itu beresiko atau tidak, karena prinsip saya dan mungkin juga bisa diterapkan bagi teman-teman sekalian, life is choice, hidup adalah pilihan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, namun setiap kita menentukan pilihan harus kita selesaikan, seperti itu. Oke, luar biasa itu tadi closing statement dari 3 narasumber kita kali ini. Semoga apa yang udah diceritakan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar terus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.